Ya, Shalom Alaihim Bishim Hamasyiah. Hari ini saya ingin bagikan tentang kitab Lukas 16 ayat yang 19 sampai 31 ya. Tetapi saya ingin berfokus kepada ayat ke-22. Ya, di sini tentang bagaimana ada Lazarus dan orang kaya yang mati, dan kedua-duanya mati, dan yang satu Lazarus dibawa ke dalam pangkuan Abraham. Ya, kita lihat dalam ayat 22-nya, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham? Ya, pangkuan Abraham adalah untuk menunjukkan kehidupan setelah kematian. Jadi Abraham berada di Holan Habah, atau orang Kristen yang menyebutnya dengan langit baru dan bumi baru, atau disebut juga dengan Yerusalem baru. Dan istilah ini lazim ya merujuk kepada tempat bagi roh-roh manusia yang setelah kematian itu, dan ada tertulis dalam kitab Yahudi, karena ini kebiasaan daripada pengajaran Yahudi. Dalam kitab Yahudi Kudusin ya 72b dikatakan istilah di pangkuan Abraham secara harfiah di dada Abraham, atau Abraham is bosom in the life of Abraham, dalam bahasa Yunani Holfus ya, atau Kair Abraham. Dalam istilah ini lazim di kalangan Yahudi untuk merujuk kepada tempat bagi roh manusia setelah kematian. Jadi kita tahu bahwa ayat tersebut adalah simbolik. Ya, kata pangkuan Abraham adalah satu tempat roh, ya, satu tempat roh setelah kematian. Kita harus mengingat bahwa audiens pertama dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi, ketika dia mengajarkan, ketika berkhotbah adalah orang-orang Yahudi dalam audiensnya, maka pemahaman Semitik ya yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi, baik dalam Tanakh Ibrani maupun dalam Talmud dan tradisi-tradisi rabbinik ya, mereka begitu kental di dalam Alkitab kita ya. Maka jika kita mengembalikan terjemah tentang Alkitab yang ada ya ke dalam bahasa aslinya, dan penyelaman kepada sejarah maupun antropologi kebudayaan Semitik, akan semakin terasa indah Alkitab kita. Nah, saudara, bahwa Bapak Abraham adalah Bapak leluhur Israel, yang dimana nantinya keturunan-keturunan Abraham nanti akan bersama-sama Abraham di surga, ya, termasuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Kristus dikatakan Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kitalah sebenarnya keturunan daripada bapak-bapak Abraham yang telah dijanjikan ya oleh kitab-kitab terdahulu, termasuk kitab Tanakh dan Talmud. Ya, kenapa Yesus merujuk kepada Holan Haba atau surga dengan kata lain dengan Heg Abraham, artinya sebenarnya di dada Abraham atau pelukan Abraham atau pangkuan Abraham. Kenapa kita demikian harus mengingat bahwa audien pertama jemaat yang ditemui oleh Tuhan Yesus itu adalah jemaat yang berasal dari orang-orang Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus, ketika ia mengajar, ya, ia berkhotbah, ya, prase-prase yang digunakan Tuhan Yesus adalah prase-prase Semitik, dan mereka percaya bahwa Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan, dan mereka yakin kalau Abraham mati ya pasti masuk surga, sehingga semua keturunan Abraham ya pasti kalau dia mati akan bertemu di surga. Itulah sebabnya ya ayat di dalam Lukas ini Tuhan Yesus mengatakan menggunakan kata Heg Abraham atau pangkuan atau pelukan atau di dalam dada Abraham. Ya, ini saya yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.